Shalom. Puji nama Tuhan. Sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan lewat Allah Roh Kudus, karena Ia akan memberitahukan hal-hal yang menjadi rahasia dalam kehidupan kita, untuk kita dapat menjalankan sisa waktu yang Tuhan berikan buat kita jalankan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau begitu baik, Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami, karena Engkau Allah. Oleh sebab itu Tuhan, mari jadikanlah kami milik kepunyaan-Mu Tuhan. Didik dan ajarkan kami Tuhan untuk taat dan patuh jalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Karena kami tahu Tuhan, semua di dalam kehidupan kami hanya karena kasih karunia dari Engkau sendiri. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang mau pimpin kami. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi mari Engkau mau tanamkan hikmat dalam bibir mulut hamba, supaya apa yang hamba katakan semuanya itu berasal daripada-Mu, bukan kehendak hamba. Dan oleh sebab itu Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya bagi kami yang terbatas ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, tema kita bulan ini, kasih dasar hidup bersama. Kenapa kasih dasar hidup bersama Bapak Ibu? Karena kita tahu dunia ini penuh dengan segala kegelapan, dengan segala tipu daya, dengan segala kemunafikan, bahkan hal-hal yang kita anggap tidak wajar menjadi wajar. Oleh sebab itu, hanya karena kasih dari Allah ya untuk kita sebagai dasar hidup bersama di dalam dunia ini, kita akan membahas hari ini. Sebagai tema yang kita akan bahas, semua karena kasih karunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang menjadi dasar pembahasan kita akan mengambil ayat firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu, kita baca beberapa ayat saja. Ya, kita akan baca silih berganti ayat 3, terus kita lompat ya, 8, 9, 10 ya. 1 saya, Bapak Ibu 2, ayat ke-3 saya, ayat ke-9, ayat ke-8 Bapak Ibu, ayat 9 saya, 10 kita bersama-sama. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, semuanya adalah anugerah. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat yang ketiga Bapak Ibu, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Oke, ayat 8, 9, 10 ya. Saya ayat 8 ya. Bapak Ibu ayat 9 dan 10 kita lanjut ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Mari kita sama-sama 2, 3, 4 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan mengerti. Semua karena kasih karunia. Bapak Ibu, kenapa kita semua, tema ini mengingatkan kita semua karena kasih karunia? Bapak Ibu, firman Tuhan yang saya coba angkat dari Efesus ini, Paulus ingin mengungkapkan bahwa jemaat Efesus sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya, dan kita semua manusia sama. Kenapa? Kita semua ini akan menuju kepada kebinasaan karena kita hidup di dalam tabiat dosa. Oleh sebab itu Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa semua karena kasih karunia. Kenapa? Kita hidup saja itu sudah karena kasih Allah. Kita bisa makan aja karena kasih Allah. Ada orang yang sampai saat ini sulit untuk makan. Saya bangga tadi malam ya, teman sudah dipulihkan, pagi ketemu gak puas, pulang lagi pelayanan, masih mampir lagi. Dan begitu kita datang ya biasalah, namanya di resto, sambil kita coba menghibur dan menyenangkan diri, ada ibu-ibu datang. Begitu ibu-ibu datang, ada anak muda datang. Pak, Bapak tahu nggak? Maaf ya, inilah karena kasih karunia. Kasih karunia itu tidak terbatas buat kita orang percaya atau bukan. Dan dia katakan apa? Pak, Bapak tahu nggak? Kenapa saya senang nyanyi? Ibu saya itu udah divonis dokter, komplikasi, jantung dan sebagainya. Tapi kenapa dia bisa sehat saat ini? Hebatnya kasih karunia Allah. Tapi ingat, waktu kita menerima kasih karunia Allah, kita harus sadar dan kita harus jadi seperti jemaat di Efesus. Berubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Nah, dia katakan apa? Cuma nyanyi loh Pak. Ibu saya nyanyi, dari jantung dan segala macamnya, dia bisa bebas. Dan dia bisa pulih seperti sedia kala. Ini karena apa? Kasih karunia Allah. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan kita, mengapa? Karena di dalam pasal 2 ini berisi uraian mengenai beberapa hal mengenai kebiasaan-kebiasaan orang Efesus, supaya mereka boleh menyadari bahwa kasih karunia Allah saja mereka dapat diselamatkan. Karena apa? Mereka harus binasa, hidup dengan tidak tertib, hidup dengan kebejatan, hidup dengan segala tipu muslihat. Tapi Allah begitu mengasihi mereka, sama seperti Allah mengasihi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Jadi kita bersyukur kalau kita ada hari ini dan kita bisa diberikan waktu untuk berdiam diri sejenak di hadapan Allah. Itu bukan karena hebatnya kita, semua karena kasih karunia. Yang pertama, kalau kita lihat dari poin-poin dalam Efesus 2 ayat 1 sampai ayat 10, yang pertama dari pasal 2 ayat 1 sampai 3 ini jelas. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu. Ini dengan bahasa yang lain. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Roh apa itu Bapak Ibu? Nah, kalau kita tidak melihat kasih karunia, kita juga akan terjebak di sana. Ada orang-orang yang seolah-olah menjadi orang pintar, tapi dia orang bodoh, membodohin kita orang pintar menjadi bodoh, dan kita menganggap dia orang bodoh menjadi orang pintar. Waduh, wah, itu orang pintar loh. Oh, bisa keluarkan paku dari mulutnya loh. Iya. Oh, begini, Bapak Ibu tahu, saya ini bergerak dalam bidang pelayanan spektakuler, okultisme. Waktu kami layani salah satu orang, ini orang yang sebenarnya, maaf, saya nggak perlu sebut karena orang terkenal.
Jadi waktu ada orang ini dibilang orang pintar, dia pegang betisnya, paku keluar. Dia pegang betisnya, kawat keluar. Bisa Bapak Ibu? Dia pegang tenggorokan, silet keluar. Saya bilang, itu benar nggak ya? Akhirnya, apa yang terjadi? Begitu ibu ini sendiri, ini orang apa? Karena ini dia pria, masih muda. Wah, ada yang datang, Bu, gede. Waduh, dia templok ini ibu. Benar nggak tuh? Hati-hati. Ini bukan dari Allah, tapi ini tipuan. Cara iblis untuk menjebak. Nah, waktu kami datang, kami layani. Oh, pelayanan yang sebenarnya mesti seperti, iya. Sekarang bagaimana? Apakah ibu sudah merasa damai sejahtera? Iya. Coba ya. Dan kalau beliau panggil nama Ibu Ros, enak di kuping saya. Rosya, aduh. Iya. Itu mestinya kalau kalian panggil Ibu Gem, ya, panggil namanya, jangan Ibu Ros, Ibu Rosya. Gitu. Tahu Ros ya? Biar dia senyum dikit. Karena dia pakai baju merah muda kan. Semengken satu mulut. Rosya. Kembang ros tahu kan ya non? Ada duri kan, banyak duri. Tapi kembang ros itu punya makna luar biasa. Dan dia kalau panggil nama saya enak. Iya teman. Aduh, saya pikir benar-benar kayak ibu saya yang panggil ya. Iya, ini orang terkenal. Ibu-ibu, bapak-bapak suka mampir makan di tempatnya. Tempat makannya di mana-mana ada. Dan ayam gorengnya paling enak. Nah, oke, singkat ya. Tapi saya mau kasih tahu. Ini yang pertama, keadaan orang-orang Efesus ini yang pada dasarnya adalah orang-orang yang malang. Hal ini bukan cuma sekali dikatakan, tetapi berulang kali. Ayat 11 dan 12 dikatakan demikian. Ya, diulang. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani. Jadi Bapak Ibu, kita ini bukan orang Yahudi loh, secara jasmani. Tapi waktu kasih karunia Allah ada pada kita, kita menjadi Yahudi cangkok. Dicangkok menjadi bangsa atau umat pilihan Allah. Nah itu, Israel, cangkokan. Ini luar biasa. Jadi, dia katakan luar biasa ya. Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Coba. Sunat, ada banyak yang tanya, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta gak sunat? Kalau pertanyaan itu buat Bapak Ibu, kira-kira Bapak Frida bisa katakan apa? Pak, kok gak sunat? Atau Bapak sunat? Sunat? Ya satu ya? Ya. Iya. Jadi kita perhatikan ya. Kenapa kita tidak perlu sunat? Sunat dikerjakan oleh siapa? Tangan manusia. Bisa ya? Tapi kenapa Yesus melakukan hal demikian dan taat kepada Allah? Karena itulah salah satu tradisi bagi bangsa Yahudi. Kalau dia adalah bangsa Yahudi, ya, yang masuk dalam golongan pilihan Allah, umat-umat pilihan Allah, ya dia harus lakukan itu supaya dia diterima. Nah, saya ini bukan Yahudi. Karena secara lain, saya bukan orang dari Timur Tengah sana. Saya orang Indonesia yang lahir di Pulau Maluku. Jadi bagaimana? Saya perlu ikutin. Yesus sudah lakukan itu buat Bapak, Ibu, dan saya. Jadi yang kita sunat bukan lagi secara jasmani. Bukan sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia, tetapi sunat rohani. Hati kita perlu disunat supaya bertobat dari segala keinginan-keinginan duniawi yang membawa kita terjebak. Nah, inilah orang Efesus. Maka itu di ayat 1-3 diulang dalam ayat 11 dan 12. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga negara Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ini luar biasa ya.
Ini kalau dikatakan ini bukan masuk dalam warga negara Israel. Jadi Israel ini bukan secara fisik Bapak Ibu. Semua karena kasih karunia, waktu kita menerima Yesus, kita menjadi umat pilihan dan menjadi Israel baru. Bapak Ibu, bangsa Israel belum tentu semua akan selamat. Kenapa saya katakan demikian? Sampai saat ini mereka masih menunggu yang namanya Mesias. Padahal Mesias itu sudah hadir dan ada di tengah-tengah mereka, dan mereka hukum dia di atas kayu salib sebagai kutu, bahkan dicemooh. Tapi kita bersyukur waktu kita dengan iman percaya kita percaya kepada Yesus, kita diubah langsung menjadi umat pilihan Allah, Israel baru. Israel bukan secara jasmani, tapi Israel secara rohani, karena kita akan mendapat janji Allah yang diberikan kepada bangsa Israel. Keselamatan itu kita akan miliki. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, semua karena kasih karunia. Mengapa? Yang kedua, dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ini, ayat 4 sampai ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Terlalu panjang ya, tapi nanti Bapak Ibu bisa baca. Itu dikatakan apa? Perubahan yang indah yang dikerjakan di dalam diri mereka oleh kasih karunia yang mengubah. Ini diulangi dalam pasal 2 ayat 13. Jadi 4 sampai 10 ada di dalam ayat 13 dikatakan begini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dulu jauh, itu ya, jauh, sekarang menjadi dekat. Kata jauh kenapa panjang jauhnya? Ya karena jauh itu memang jaraknya tidak 1-2 meter. Tapi kalau dikatakan dekat, dekat itu bisa bisik-bisik. Itu dekat. Jadi waktu darah Kristus tercurah di kayu salib, ini karena kasih karunia buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita dipilih untuk menjadi selamat. Ini luar biasa. Jemaat Efesus mengingatkan, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya bilang, Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Hei, jadi biji matamu. Coba, aduh. Kalau pujian itu kita angkat dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Saya kalau nyanyi pujian itu, kenapa saya nggak bisa nyanyi lagu rohani itu di depan umum? Nanti cengeng. Kok cengeng sih? Istri saya bilang begini, kamu kelihatan sih begitu gagah, tapi kok, aduh. Tapi yang mau bikin apa ya? Kalau Tuhan udah ubah, hati yang keras itu menjadi lembut. Lembut seperti apa nona? Kapas. Oh kalau kamu pegang kapas lembut ya. Kalau sutra lembut juga enggak? Bapak Ibu udah lihat sutra ya? Sutra itu dari ulat loh. Ternyata liur-liur ulat itu, kalau kita ke Jawa sana kita lihat ya, peternakan sutra itu dari liur. Tapi lembutnya minta ampun. Dan baju sutra tidak ada dua. Kalau Bapak Erno beli coraknya ada burung, saya cari nggak ada lagi, nggak mungkin sama. Itu baju sutra dan harganya bagus karena ya perlu kita banggakan Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang kedua, perubahan yang indah ya, diulangi dalam ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah dekat oleh karena darah Kristus. Dulu jauh, mamai nggak kelihatan gitu ya. Kalau kita ke pelabuhan, begitu ada orang berlayar, kapal udah mulai menjauh dari pelabuhan, kita bisa lihat nggak? Ada satu kisah. Orang Ambon memang sangat sayang dan cinta pada anak. Jadi opa ini sangat sayang cucunya, begitu dia lepas mau merantau. Kapal begitu, boom, mulai lepas tali. Cucu, jaga diri baik-baik. Cucu jawab, iya opa, Tuhan Yesus berkati opa. Udah mulai makin menjauh. Cucu, udah mulai apa? Kencang suaranya.
cucu, jaga diri baik-baik. Ya, dia cucu berteriak, iya opa, gitu ya. Karena apa? Udah mulai menjauh. Begitu makin jauh, cucu teriak, opa teriak, cucu nggak jawab. Petugas KPLP kasih kekeran, opa, ini opa mau lihat cucu, ini opa bisa lihat. Begitu dia lihat, dia kayaknya di dekat, dia bilang apa? Cucu, jaga diri baik-baik. Anak kurang ajar, kamu nggak jawab saya. Orang yang kasih kekeran bilang apa? Opa, cucu bukan dekat, jauh opa. Kurang ajar kamu kasih ini buat apa? Ternyata ini alat tipu saya ya. Dia jauh tapi seolah-olah dekat. Nah, ini yang terjadi dengan kita sebagai orang percaya. Kadang-kadang kita menganggap kita punya hubungan baik dan dekat dengan Tuhan, tapi kita masih hidup di dalam kepahitan. Terlibat dosa. Hal-hal duniawi yang kita inginkan dan selalu ingin menguasai diri kita. Lalu kita anggap Tuhan dekat dengan kita. Bapak Ibu, itu konsep yang salah. Kita harus tinggalkan itu. Karena kasih karunia yang membawa kita dekat dengan Allah tidak dapat membedakan dengan kita yang selalu berbuat salah. Kita menganggap kita hidup baik dengan Tuhan. Tinggalkan. Kalau itu terjadi dengan diri kita, akhirnya pepatah katakan apa? Allah bisa karena biasa. Kalau sudah menjadi kebiasaan Bapak Ibu, kita tidak dapat membedakan bahwa itu tidak baik dan itu mendukakan hati Allah dengan yang menyenangkan hati Allah. Perbedaannya jauh, tapi kita anggap biasa. Bapak Ibu, memang saya mau katakan buat Bapak Ibu jemaat, Bapak Ibu, saya nggak tahu. Tapi waktu Tuhan ubah saya cuma ambil keputusan, Tuhan, ini saya. Yang tadinya saya berjalan ke belakang, saya berbalik. Ini saya Tuhan. Mari. Tolong pakai saya Tuhan. Menjadi biji matamu. Udah itu aja. Dan saya tinggalkan semua. Yang tadinya kertas, kalau saya baca mantra jadi uang. Dibacok nggak mempan, ditembak nggak mempan, ya. Jadi anak kecil yang memang ditakutin dan diseganin, yang disebut laksus, laki-laki susah tapi mau apa aja gampang. Itu nama saya jalanan, laksus. Padahal laksus itu angkatan yang memang selalu mencari orang-orang yang ya merusak atau membuat onar negara. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau ingatkan kita, kalau ilustrasi tadi, opa melihat cucunya jauh dengan kekeran dan dia katakan, cucu, jaga diri baik-baik. Dia berpikir cucunya ada di depan dia. Tetapi ternyata cucunya jauh. Kan tadi awalnya dia udah katakan, cucu, jaga diri baik-baik. Iya opa. Teriak kan? Begitu kasih kekeran berubah teriaknya. Cucu, jaga diri baik-baik. Cucu kurang ajar. Saya kasih pesan buat kamu kok nggak balas pesan saya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita seperti itu. Tapi mari kita rubah hidup dan sikap kita. Jadikan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan sebaik mungkin, dan kita meraih apa yang Allah janjikan bagi kita. Bapak Ibu, memang kadang-kadang begini. Sorga kita belum semua ke sorga. Kalau ada orang katakan, oh saya sudah turun naik sorga berkali-kali, saya kadang-kadang bingung. You spesial di mata Tuhan dong. Lalu orang lain tidak spesial. Kalau you begitu, lalu kita ini akan binasa dong. Tidak. Yohanes 1 ayat 12 itu perlu kita pegang. Waktu kita terima Yesus, kita semua orang percaya adalah milik Allah dan menjadi anak Allah. Ini kasih karunia. Waktu kita menjadi anak Allah, kita spesial di hadapan Allah. Dan bagaimana kita bisa merasakan surga? Sebelum kita ke surga, kita merasakan surga itu damai sejahtera dan segala kelimpahannya ada pada kita sebagai orang percaya. Tapi kalau itu belum ada, mari kita coba koreksi. Apakah kita sudah sunat hati atau belum?
atau keinginan-keinginan yang menguasai hati kita, yang membuat kita merontak dari Allah, seolah-olah Allah dekat dan kita akan mengatur Allah. Tuhan, saya mau mobil yang terbaik, Tuhan, saya mau kendaraan yang terbaik, tapi membuat kita menderita. Tinggalkan. Semua karena kasih karunia. Ini diingatkan oleh jemaat di Efesus. Kamu orang hidup binasa, kamu orang hidup tidak benar di hadapan Allah, kamu orang akan masuk dalam kebinasaan. Tapi karena kasih karunia, kalian ada bersama-sama dengan saya. Saya juga dulu begitu, kata Paulus. Saya dulu juga begitu. Setiap pengikut orang-orang benar saya hantam. Saya pikir mereka tidak benar karena saya berpikir apa? Allah itu dekat. Ternyata jauh. Seperti Opa tadi. Ternyata kata Paulus, Allah yang dia anggap dekat itu ternyata masih jauh. Tetapi begitu Allah memberikan kasih karunia kepada dia, baru dia tahu. Ternyata yang Allah dekat kepada dia itu benar-benar. Maka itu dia katakan apa? Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Adapun hidupku ini, bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita lihat dari ayat 14 sampai 22 itu sangat jelas. Karena ada hak istimewa yang hebat dan luar biasa yang diterima dari Kristus, baik oleh orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi yang telah bertobat. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur. Kalau kita bukan Yahudi secara fisik, tapi waktu kita menjadi orang percaya, kita menjadi umat pilihan Allah, menjadi Yahudi, ya, rohani, kita bersyukur. Karena yang tadinya jauh, tidak masuk dalam lingkaran keluarga Allah, pilihan Allah, dan waktu kita terima anugerah Allah, kita masuk dalam kelompok itu. Waduh, ini komunitas yang luar biasa. Yang sebenarnya Bapak Ibu dan saya mesti kembali menyadari bahwa sunat hati, ya, seperti apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, kalian dahulu harus binasa. Betul, kita binasa. Apakah kebinasaan itu kita mau tetap pegang? Bapak Ibu bisa lihat neraka itu ada pada kita. Bisa. Saya belum pernah ke neraka, belum pernah ke sorga, tapi bisa lihat sorga atau neraka ada pada kita, bisa. Kenapa? Hidup kita, ini pengalaman saya, sebelum saya memiliki kasih karunia Allah dalam hidup saya, neraka selalu ada. Yang ada apa? Selalu bawahannya panas, iri hati, lihat orang itu selalu tidak baik buat saya. Kalau bisa selalu cari gara-gara. Ini neraka sebenarnya. Dan Bapak Ibu, paling gampang kalau yang sudah berkeluarga, ada enggak rumah itu, pepatah katakan rumah adalah istana, bukan surga, Ibu Ros. Nanti surga nanti, non. Kalau kita tinggalkan dunia ini. Tapi kita bisa merasakan surga. Kalau rumah itu adalah istana bagi kita, itu surga yang kita rasakan. Ada apa? Damai sejahtera. Tapi kalau rumah tangga kita atau rumah yang kita pulang itu menjadi neraka bagi kita, aduh, gak enak di rumah. Istri saya suka, jadi kalau pulang kerja ya udah ngopi aja dulu. Nanti pas pulang sampai di rumah, capek. Ya, paling cicip masakannya, tidur. Supaya apa? Jangan dengar bisik-bisik tetangga tidur kita. Udah pusing di luar, begitu sampai ke rumah ada neraka baru lagi. Mari kita tinggalkan. Sunat hati. Karena apa? Semua karena kasih karunia. Ini yang diingatkan Paulus bagi jemaat di Efesus dan bagi kita setiap orang percaya, bahwa waktu kita menjadi orang percaya, kasih karunia Allah ada pada kita. Tinggalkan kehidupan lama, masuk dalam kehidupan baru. Karena hanya ada dua, lama baru. Waktu tidak memiliki kasih karunia, kita ada dalam kehidupan lama, tabiat lama, keinginan, ya, keinginan hati yang membawa kita terjebak dengan hal-hal duniawi, itu kita tinggalkan. Dan waktu kita masuk dalam kehidupan baru, gak perlu, Bapak Ibu, surga di dunia kita akan mengerti, tahu. Firman Tuhan katakan begini, ya, Bapak Ibu perhatikan. Dan tolong catat,
kalau bisa ulang berkali-kali dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, apa yang kita kerjakan Tuhan akan lipat gandakan. Belum kerjakan aja Tuhan sudah sediakan. Waktu kita kerjakan Tuhan tambahkan lagi. Luar biasa. Ada amin Bapak Ibu? Jangan terpesona. Payan belum KKR, masih khotbah minggu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita menyadari bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini, Rasul Paulus sudah mengingatkan kita lewat jemaat di Efesus bahwa kasih karunia hanya membawa kita kepada kehidupan yang baru dan hidup kekal. Kehidupan lama mari kita tinggalkan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jiwa yang belum diperbaharui adalah jiwa yang mati di dalam pelanggaran dosa. Semua orang yang tinggal di dalam dosa, mereka mati dalam dosa. Dosa besar, dosa kecil sama. Waktu kita berbuat dosa, pertama kali kita merasa bersalah. Waktu kita buat lagi, kesalahan itu udah makin berkurang. Perasaan bersalah makin menipis. Waktu kita berbuat dosa lagi, akhirnya berbuat dosa menjadi kebiasaan kita. Dan kita menganggap bahwa Allah masih di pihak kita. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau itu terjadi dengan kebiasaan kita, jangan pernah kita berpikir Allah masih berpihak kepada kita. Maka itu ada banyak orang katakan begini, kenapa ya kalau saya berdoa itu kok kayaknya doa saya sampai di plafon? Adakah jemaat El Shammai yang merasakan begitu? Saya berdoa udah tikang kepala, kaki di bawah, kepala di atas. Ya benar sih, kaki harus di bawah kan? Kepala di atas kan? Tikang kepala bagaimana? Kepala di bawah, kaki di atas, tapi Tuhan gak jawab-jawab. Kenapa? Karena kita belum punya hubungan baik dengan Allah. Bagaimana punya hubungan baik dengan Allah? Mari menjadi hidup baru. Terima kasih karunia Allah itu dan punya hubungan baru dengan Allah. Mulai cari hadirat Allah. Apa yang Allah inginkan? Cari Dia. Waktu Dia dekat dengan kita, jangan takut. Sambil berjalan pun, Tuhan terima kasih Engkau begitu baik. Hari ini mudah-mudahan dimudahkan rezeki saya dan saya akan menerima apa yang menjadi hak saya. Ya, dalam pekerjaan, dalam usaha, saya akan melihat bahwa firman Tuhan ya dan amin. Tangan orang percaya apabila mereka melakukan sesuatu maka akan diberkati, dilipat gandakan. Amin. Jadi nggak harus tutup mata, nggak harus di tempat-tempat sepi, nggak harus di bawah-bawah pohon gede gitu ya, nggak harus di hutan-hutan, nggak. Saya paling senang tuh berdoa tuh di tempat ramai. Kisah jangan lihat saya seperti itu, kamu lihat pelototin lagi. Kamu dengar firman nggak? Dengar, oh puji Tuhan, sampai terpesona kamu. Itulah anak saya yang satu ini. Nah, kalau kita sudah mulai punya hubungan baik dengan Tuhan, Bapak Ibu, di tempat ramai pun kita berdoa, kita akan mendengar suara Allah dengan jelas. Dan saya paling senang kalau ada orang-orang punya masalah yang suruh saya berdoa. Saya senang di tempat ramai. Waktu saya berdoa, suara itu jelas. Tuhan ingin apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan buat berdoa supaya orang itu bisa lepas dari apa yang menjadi pergumulan dan permasalahan. Kalau di tempat sepi, akhirnya angin sepoi-sepoi datang. Bukannya makin bersekutu dengan Tuhan, tapi mulai bersekutu dengan diri sendiri. Karena Oma Anto sudah mulai panggil-panggil. Akhirnya mulai do re mi fa sol la si do. Ada yang begitu. Dulu sebelum saya bertobat. Karena apa? Seolah-olah Allah dekat tapi Allah jauh. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu, keadaan berdosa adalah suatu keserupaan dengan dunia ini. Ayat yang kedua dia katakan begini, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat.
Jadi Bapak Ibu, kita mari koreksi. Kalau tidak taat kepada Allah dan tidak tunduk melakukan apa yang Tuhan inginkan, berarti kita sama seperti jemaat Efesus dulu sebelum mereka menerima kasih karunia Allah. Ayat yang kedua ini, orang-orang yang tidak taat. Jadi kalau kita nggak taat, Bapak Ibu, jangan pernah berpikir Allah atau Yesus Kristus itu dekat dengan kita. Memang kita sudah menerima Dia, tapi jangan sekali-kali kita ninabobokan Dia dan kita membuat Dia terbuai dengan keinginan daging kita. Kita memaksa kehendak kita kepada Allah. Allah bukan pesuruh kita. Allah ya Allah, Dia raja di atas segala raja. Dia memberikan segala sesuatu bagi kita, tapi bukan kita memaksa Dia untuk memberikan apa yang menjadi keinginan kita untuk dijawab oleh Allah. Ingat 3 jawaban Allah dalam doa: segera, tidak, nanti. Tapi kalau Allah jawab, berarti kita dekat dengan Allah. Allah tidak jawab kita, berarti jangan sekali-kali kita memikir Allah dekat dengan kita. Berarti Allah jauh di sana. Kalau Dia dekat sekali dengan kita. Bapak Ibu, itulah hal yang perlu kita perhatikan. Pada dasarnya kita adalah budak yang terikat pada dosa dan iblis. Nah, Bapak Ibu, ini saya perlu jelaskan dikit. Karena tanpa disadarin, saya juga sebelum bertobat, saya tuh punya hubungan dekat dengan iblis. Bahkan iblis menguasai saya, iblis menguasai pikiran saya, iblis menguasai keinginan saya, iblis menguasai jiwa saya. Sehingga jiwa saya itu kalau malam hari, waktu saya tidur, gak bisa tenang. Tubuh ini udah gak tenang, jiwa dan roh gak tenang. Aduh, itulah neraka. Tapi saya katakan, waktu kasih karunia itu semua minggir. Kenapa? Kalau bersekutu dengan iblis, Bapak Ibu, sebelum kita menjadi baru, memiliki kasih karunia dari Allah itu, kita tidur nggak nyenyak. Pernah nggak ada di antara kita yang merasa tidur tapi kok dihempasin oleh makhluk segede apa gitu ya? Cuk, tiba-tiba. Itu saya dulu. Saya dulu kalau malam jadi siang, siang jadi malam. Kenapa? Nggak bisa tidur malam hari. Hidup dengan ketakutan, hidup dengan kecemasan. Takut apa? Diserang orang lah, takut didatangin gundurwo lah. Kalau udah malam, waduh. Tapi saya mau katakan, waktu saya menerima kasih karunia Allah, berubah. Asal kenal bantal, Pulau Kapuk, hilang. Udah langsung melanglang buana tuh, menuju ke sorga sementara. Balik lagi ke dunia, ya non ya? Belum langsung ke sorga, oke? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau dikatakan waktu kita berhubungan dengan iblis, Bapak Ibu tahu, gelisah hati kita. Kita nggak tenang. Makan kenyang, punya duit nggak tenang. Sudah punya duit, masih juga merasa kurang. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Allah, menerima kasih karunia Allah, ya, waktu kita diperbaharui, nggak ada duit juga, nyaman. Jadi kalau Bapak Ibu, saya nggak selalu jalan sama dompet, karena malu. Kalau saya buka duit lagi, duit nggak bisa dibuka ya non ya, buka dompet, nggak ada. Jadi kalau persembahan aja saya dari tangan istri dulu ke saya, bisa ya Bapak Ibu? Baru saya masukin di kantong. Jadi kalau di dompet nggak ada, karena apa? Memang saya nggak perlu duit. Duit itu perlu, tapi buat saya nggak terlalu penting. Yang saya paling penting, waktu saya dekat dengan Allah, itu paling penting. Karena saya tidak mau lagi tergoda dengan tipuan iblis. Kertas jadi uang, jadi uang. Bisa belanja, tunjuk muka, makan di restoran yang enak. Oh nggak bisa. Waktu diubah Allah, Allah mengubah kita. Oke, kita lanjut. Jadi Bapak Ibu, di dalam Matius 12 ayat 24 dan 26 dikatakan begini. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Ini kata Yesus ya. Tadi pertanyaan dari orang Farisi.
Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Hi, Yesus melakukan hal itu dengan Beelzebul, penghulu setan." Tapi Yesus menjawab mereka di ayat 26 apa? "Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi." Jadi kalau otoritas Allah ada pada kita, keinginan kita itu kita akan makin sempit, makin diperkecil. Jadi hal yang menjadi hal utama buat kita itu menjadi hal nomor 2. Yang tidak diutamakan menjadi utama. Siapa? Allah itu sendiri. Akhirnya bangun pagi-pagi, cari dulu hadirat Allah. Melakukan segala sesuatu, tanya dulu Allah, "Tuhan, saya boleh nggak lakukan ini? Saya boleh nggak pergi ke ujung kulon? Saya boleh nggak tinggal?" Ingat, Tuhan tegur kita dengan berbagai macam salah. Jangan keinginan daging kita yang membawa kita merontak dengan Allah, seolah-olah kita dekat dengan Allah dan kita pergi. Akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kasih karunia dari Allah, sebagaimana orang-orang di Efesus, begitu juga dengan kehidupan kita. Semua manusia pasti mengalami hal yang sama. Tinggal sekarang, mau atau tidak mau menerima kasih karunia Allah atau tidak. Waktu kita mau menerima kasih karunia Allah dalam hidup kita, satu, sunat hati kita. Buka pintu hati yang besar, terimalah Yesus. Dia masuk, dia diam dan tinggal dalam hidup kita. Waktu dia tinggal dalam hidup kita, dia akan bekerja. Berikan Allah ruang untuk bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus akan menuntun kita untuk hal-hal yang lebih baik. Kalau hal-hal yang tidak baik, dia akan menyunat dari kehidupan kita, menyingkirkan, membuang dari hidup kita, dan yang memberikan baru dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau begitu baik, sangat baik, teramat baik. Karena kasih karunia Allah, semuanya karena kasih karunia Allah dalam hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana adanya kami. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin dan ajarkan kami untuk kami selalu taat, mendengar, bahkan tunduk melakukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.